nabi, para rasul, penulis bukan dari Tuhan. Di dalam teologi biblika kita akan diajar bagaimana memahami ya batasan Alkitab Perjanjian Lama dimulai dari Kejadian, batasan akhir Alkitab Perjanjian Baru diakhiri dengan kitab Wahyu. Disebut dengan istilahnya kanonisasi. Dan semuanya itu bagian daripada Firman. Nah, di bagian teologi biblika ini kita ditolong memahami tujuannya, yaitu apa? Supaya kita memahami dan mengerti cara-cara kerja Tuhan. Kita ditolong memahami dan mengerti bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia. Dengan apa? Dia menyampaikan firman-Nya dalam bentuk Alkitab. Melalui proses pewahyuan dan lain sebagainya. Kepada para nabi dan juga kepada para rasul. Kalau dalam mempelajari teologi biblika tentang asal muasal daripada Alkitab itu sendiri, bagaimana proses pengkanonan, penetapan isi Alkitab kita itu dimulai dari Kejadian dan diakhiri sampai dengan Wahyu. Itu akan dikupas tuntas di dalam teologi biblika. Yang kedua ada namanya teologi historika, bagian-bagian dari ilmu teologi. Dalam hal ini kita akan mempelajari ajaran kekristenan dari hari, minggu, bulan, tahun-tahun, mulai dari abad pertama. Intinya mulai dari PL. Ya. Dan bagaimana dalam teologi historika ini kita diajar sebenarnya memahami doktrin yang sudah Tuhan ajarkan di dalam Alkitab. Dan juga ada perdebatan-perdebatan dari bapak-bapak gereja. Ya. Untuk mengkritisi setiap doktrin-doktrin yang sudah Tuhan tetapkan dan Tuhan ajarkan dalam Alkitab PL dan PB. Juga kita akan mempelajari sebenarnya di dalam teologi historika. Ya. Tentang sejarah awal mula ya dari ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin pengajaran di dalam Alkitab itu sendiri. Mulai daripada nabi, rasul, bapak gereja, abad pertama, pertengahan, reformasi hingga zaman modern. Nah, fokus mempelajari teologi historika adalah menelusuri sejarah perkembangan doktrin. Menelusuri sejarah perkembangan doktrin. Tujuannya supaya kita tahu memahami latar belakang sejarah budaya yang mempengaruhi doktrin kekristenan saat ini. Misalkan doktrin Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Kita akan diajar nanti memahami itu dalam teologi historik. Doktrin Allah Tritunggal, doktrin Kristologi, dan juga perdebatan tentang doktrin Tritunggal. Itu akan dibukakan nanti waktu kita belajar tentang teologi historik. Yang ketiga namanya teologi sistematika. Artinya menyusun doktrin atau pengajaran iman Kristen secara terstruktur, secara sistematis, rasional, koheren atau komprehensif atau menyeluruh. Fokus di dalam mempelajari teologi sistematik adalah menjawab pertanyaan apa yang diajarkan seluruh Alkitab PL dan PB tentang ya hal yang sudah Tuhan jelaskan di dalam Alkitab itu sendiri. Tujuannya supaya kita memahami kebenaran Allah secara konkret, nyata, dan juga secara menyeluruh. Karena kalau kita sudah memahami dan mengerti dan mengenal secara menyeluruh, maka kita mudah mempraktekkan, mengikuti dan meneladani kehidupan Allah kita itu sendiri. Contohnya misalkan teologi sistematika. Cakupan bahasanya adalah teologi Alkitab, asal-usul Alkitab. Yang kedua ada teologi proper, artinya asal-usul Tuhan. Yang ketiga teologi manusia. Ya, tentang manusia itu antropologi manusia, asal-usul manusia. Yang keempat, kristologi, asal-usul Yesus. Dan pembuktian benar bahwa Yesus itu Tuhan. Yang keenam, pneumatologi. Siapa itu Roh Kudus? Dari mana asal-usulnya? Apa ciri-ciri tanda kalau orang dipimpin dikuasai oleh Roh Kudus? Yang keenam, teologi sistematika juga mengajar kita tentang soteriologi. Artinya apa? Konsep keselamatan. Kita akan diajar di dalam teologi ya sistematika. Yang ketujuh, eklesiologi, doktrin gereja. Akan dipaparkan panjang lebar di dalam teologi sistematik, termasuk juga eskatologi, yaitu bicara tentang kehidupan akhir zaman. Khususnya juga nanti akan dibahas sana tentang kehidupan dan suasana kehidupan orang percaya di surga ya. Bagian lain, bagian keempat daripada jenis-jenis teologi adalah teologi filsafat. Di mana hal ini akan memberikan pemahaman dan pengertian bagi kita tentang studi tentang Tuhan. Ya,
dan hal-hal yang mempergunakan akal pikiran perasaan kita sendiri. Artinya apa? Teologi filsafat semakin menambahkan pemahaman, pengertian, dan fakta-fakta yang masuk akal, rasional, bahwa Tuhan itu benar. Ada, Tuhan itu sungguh-sungguh berkuasa. Tuhan itu sungguh bekerja dan berkata. Jadi artinya apa? Iman Kristen itu juga harus bisa dibuktikan dengan akal dan pikiran. Jadi waktu kita pelajari tentang firman Tuhan, tidak menghilangkan akal. Tapi harus dipakai juga kita punya akal dan pikiran. Jadi kalau ada orang bilang, ya orang Kristen itu untuk memahami konsep Tuhan yang harus menghilangkan akalnya dulu. Harus jadi orang bodoh dulu. Sesat pikir dia. Orang Kristen itu dari awal mulanya harus pakai otak juga memahami Allahnya. Ya, supaya apa? Supaya pengertiannya benar. Maka dengan demikian, dia bisa mengikuti keteladanan kehidupan dari Allah yang kita sembah di dalam nama Bapa, Putra, dan di dalam teologi filsafat kita akan diajarkan memahami secara radikal tentang ya bukti-bukti konkret, secara empiris, secara sains dan ilmu pengetahuan keberadaan daripada Allah yang sendiri. Fokus di dalam teologi filsafat mengkaji, mendalami, mengkritisi ya dasar-dasar teologis tentang dari mana asal usul Tuhan. Ya, bagaimana suasana kejiwaan manusia? Mengapa setiap manusia itu membutuhkan Tuhan? Dan bagaimana waktu manusia itu sebelum jatuh ke dalam dosa dan juga setelah jatuh dalam dosa. Dan pendekatan rasional apa yang bisa dilakukan oleh manusia supaya dia bisa mengalami kembali pemulihan bersama dengan Tuhan. Tujuan daripada teologi filsafat memberikan kita pemahaman yang benar, objektif tentang Tuhan. Yang kedua, menjelaskan kepada kita doktrin atau pengajaran iman Kristen sesuai dengan firman Tuhan, tapi masuk di akal dan pikiran. Yang ketiga, mempertahankan iman. Artinya, teologi filsafat menolong kita, memperlengkapi kita untuk apa? Berapologetika. Seperti apologetika. Upaya atau usaha yang diberikan Tuhan di dalam diri kita melalui pengurapan kasih kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Memberikan penjelasan tentang iman Kristen. Memberikan penjelasan tentang Alkitab. Memberikan penjelasan dan pengertian tentang asal-usul Allah. Dan juga termasuk di dalamnya doktrin Allah Tritunggal. Apologetika juga memberikan kita pemahaman dan pengertian. Bagaimana menjawab serangan, tudingan, tuduhan terhadap kekristenan. Contohnya, ya, mengapa orang Kristen mempercayai tentang Allah Tritunggal? Adakah itu dalam kitab? Ada. Dan itu sering diserang sekarang, dipertanyakan, diragukan sekarang itu. Maka melalui teologi filsafat kita akan diperlengkapi menjawab serangan dan tudingan hal-hal yang seperti itu. Dan sudah masuk di dalamnya juga, apologetika akan menolong kita bagaimana memahami dan mengerti ciri-ciri ajaran benar dan contoh-contoh gereja benar. Juga memberikan perbandingan ciri-ciri ajaran sesat dan gereja-gereja sesat dan contoh-contohnya. Maka semakin komplitlah pemahaman kita sebenarnya dengan memahami teologi filsafat, karena di sana kita diperlengkapi dalam membentengi diri kita dari ajaran-ajaran yang. Nah, ada yang bagian yang kelima itu teologi pastoral. Mempelajari secara praktis, taktis, aplikatif firman Tuhan. Jadi kita di dalam teologi pastoral. Kita dibimbing, diajar bagaimana mempraktikkan dan menghidupi firman itu. Firman itu tidak hanya sekedar di otak, tapi harus sampai di hati pikiran, bahkan mengubah atau mereformasi totalitas hidup kita. Dan memang teologi pastoral fokus memberikan dukungan, bimbingan rohani, serta konseling, pemulihan dan kesembuhan. Ya, bagi orang yang masih di dalam dosa. Tujuannya adalah menyembuhkan, membantu diri kita atau jemaat ya yang sedang mengalami tekanan batin, tekanan spiritual di dalam dirinya. Yang kedua, menopang kita dan jemaat, memberikan kekuatan dan penghiburan di kala mereka sedang mengalami masalah, persoalan, pergumulan, termasuk juga ditinggalkan oleh sanak famili saudara mereka karena sudah meninggal. Teologi pastoral menjadi penting di situ. Yang ketiga, membimbing
Ya, bagaimana jemaat itu mengambil keputusan dengan benar dan tepat sesuai dengan firman Tuhan. Contoh, teologi pastoral menolong jemaat untuk mengambil keputusan dalam mencari, menemukan jodoh yang benar dari Tuhan. Teologi pastoral membimbing dan menolong jemaat untuk apa? Membangun, mengembangkan usaha bisnis. Teologi pastoral penting bagi hamba Tuhan. Menolong dia, membantu dia, membimbing dia, memulai jemaat, perintisan jemaat. Bagaimana juga mengembangkan jemaat itu sendiri. Dan teologi pastoral juga bertujuan bagaimana caranya supaya manusia itu bisa berdamai dengan Tuhan akibat dosa, sehingga manusia itu mendapatkan pengampunan dosa, lalu ditambah lagi dengan jaminan penyertaan dari Tuhan baginya hidup di dunia ini dan bahkan juga di surga. Contoh dalam teologi pastoral itu pentingnya konseling dan pemuritan atau yang kami cabang dari ilmu teologi yaitu teologi praktika. Dalam hal ini mempelajari dan menerapkan kebenaran iman Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam pelayanan gereja, pekerjaan, usaha, dan bisnis. Maka sebenarnya teologi praktikal ini fokusnya bagaimana menghubungkan firman Tuhan yang bersifat konsepsional, yang bersifat teoritis, sistematis, biblika itu menjadi nyata dalam kehidupan setiap orang percaya. Tujuannya memang teologi praktika adalah menjembatani iman kita ya di dalam dengan tindakan kita sehari-hari. Sehingga dalam teologi praktika itu kita tidak hanya sekedar paham misal kita PL dan PB, tapi juga kita harus bisa mempraktikkan menghidupi firman Tuhan itu semuanya dari PL sampai B di dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Bisa dikatakan teologi praktikal ini menuntun kita untuk menjadikan firman Tuhan itu mendarat daging, mendarat maksudnya di dalam totalitas kehidupan kita dimanapun dalam situasi apapun juga. Contoh misalkan penginjilan menjadi gerbang utama membuat orang itu bertobat pada Kristus sehingga itu yang membimbing dia mudah memahami, mengerti, tapi juga melakukan firman Tuhan. Yang kedua contoh teologi praktika berkhotbah. Maka Bapak Ibu, khotbah itu harusnya mudah dipahami. Melalui khotbah, pengkhotbah harus makin memudahkan orang memahami, mengerti firman Tuhan. Tapi juga Pak, memudahkan orang yang mendengarkan khotbahnya, memudahkan orang yang mendengar pengajarnya, menghidupi dan mempraktekkan itu firman. Itulah peran daripada teologi praktika. Yang ketujuh bagian-bagian dari teologi adalah teologi dogmatika. Mempelajari, merumuskan, dan mensistematisasikan, menyusun ajaran-ajaran pokok atau dogma di dalam kekristenan itu sendiri. Contoh, bagaimana menjelaskan pokok-pokok iman seperti konsep Allah Tritunggal. Dan apa aplikasi, bagaimana kita mempraktikkan konsep Trinitas atau Allah Tritunggal itu dalam kehidupan kita sehari. Itu akan ditolong melalui pemahaman teologi dogmatika. Yang kedua, misalkan bagaimana kita memahami bahwa Yesus itu Tuhan. Dan bagaimana kita menghidupi, meneladani Yesus itu dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga hanya dengan konsep keselamatan dan juga gereja. Tujuan daripada teologi dogmatika menolong kita untuk menggumuli dan memaparkan, artinya menjelaskan sejelas-jelasnya, komplit-komplitnya, selengkap-lengkapnya. Ya, serinci-rincinya tentang pokok-pokok iman Kristen itu sendiri. Contoh, di dalam teologi dogmatika kita harus mampu menjelaskan asal muasal istilah konsep Allah Tritunggal. Tuhan memperkenalkan dirinya dengan istilah Allah Tritunggal. Memang telah memakai 3 nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk itu akan dijelaskan dalam teologi dogmatika. Yang selanjutnya teologi dogmatika akan menolong kita memahami dan mengerti dari mana asal muasal Alkitab. Bagaimana kita bisa menjelaskan dan membuktikan Alkitab itu satu-satu firman Tuhan bukan hanya untuk orang Kristen. Semua agama, semua suku, semua manusia di bawah kolong langit. Teologi dogmatika menolong kita untuk memahami benarkah Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat.
Bukan hanya untuk orang Kristen, tapi semua agama. Yang ke-8 bagian-bagian atau cabang-cabang daripada teologi sendiri, teologi liturgika. Artinya mempelajari hakikat, struktur, makna, bahkan juga tata cara ibadah kita itu. Liturgi di dalam gereja-gereja kita itu tidak boleh, itu bukan hanya sekedar liturgi biasa, susunan acara biasa. Liturgi itu bukan hanya sekedar ritual. Tetapi di dalam liturgi itu atau susunan acara ibadah di gereja kita ada kehadiran Tuhan. Ada karya pekerjaan Tuhan di sana. Dan kita juga, maka untuk itu kita akan ditolong lewat pemahaman teologi liturgi. Fokus teologi liturgi adalah mencakup perayaan, sakramen, ibadah, sabda, seluruh ritus gereja. Kenapa kita perlu merayakan Paskah dan Natal? Apa artinya perjamuan kudus? Itu akan dikupas tuntas dalam teologi liturgika. Tujuan di teologi liturgika menolong kita bagaimana untuk memberikan penyembahan dan ucapan syukur yang paripurna atau sempurna di mata Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa melihat di dalam setiap ibadah kita itu ada karya pengampunan, penyelamatan Tuhan bagi kita yang sungguh-sungguh bertobat. Yang ketiga, tujuan daripada teologi liturgi menjadikan perayaan Natal, Paskah misalkan. Itu menjadi awal mula orang bertobat kepada Kristus. Itu menjadi momentum orang itu bertumbuh dan berubah dan dewasa secara iman, karakter, dan totalitas hidup. Bisa dikatakan, setiap perayaan-perayaan besar dalam kekristenan itu tidak boleh hanya sekedar seremonial, formalistik. Hanya menghambur-hamburkan uang atau hepeng. Tapi nggak minim pertobatan, apalagi perubahan rohani dan karakter. Itu nggak boleh terjadi. Kalau kita memahami teologi liturgika. Yang berikutnya memang teologi liturgika mengajar umat orang percaya bagaimana menjaga kesehatan rohani, kesehatan hati, pikiran, perasaan, totalitas hidup jasmani. Dalam teologi liturgi kita akan ditolong memahami, mengerti simbol-simbol di dalam ibadah. Apa makna salib? Contoh ya. Ini yang sering kita nyalakan di bulan Natal, Desember. Itu kan dijelaskan. Apa arti makna apa? Arti makna Paskah. Teologi liturgi kita juga menolong kita supaya kita memahami bagaimana pentingnya kita hadir komitmen dan konsisten di dalam ibadah setiap minggu. Bahkan juga dalam perayaan-perayaan itu sendiri. Yang harus membawa pertobatan perubahan. Bukan hanya contoh teologi liturgika akan menolong kita memahami tentang sakramen. Ya. Atau istilah lain ekaristi. Seperti perjamuan kudus ya. Cabang yang ke-9 daripada teologi itu sendiri teologi fundamental. Menjelaskan dan menegaskan fakt bahwa Allah itu memulai dari dalam dirinya untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Bahwa Tuhan itu adalah dasar fondasi pembangunan gereja. Bahwa Tuhan itu adalah dasar bangunan rohani di dalam kehidupan kita seorang percaya. Maka sebenarnya teologi fundamental menjelaskan fokusnya meletakkan dasar bagi teologi yang memahami teologi sistematis dengan menetapkan fakta bahwa Allah menyatakan diri secara supranatural, mujizat. Dan dia juga menjadi awal mula pendirian gereja. Ya, dan Tuhan sendiri juga yang harus membimbing, mengajar kita memahami, mengerti, dan menafsirkan Alkitab. Tujuan teologi fundamental menjembatani iman dan pikiran. Sehingga kita mudah mempraktekkan, mudah menghidupi, mudah mengajarkan, mudah menyampaikan, mudah mengkhotbahkan kepada siapapun juga. Contoh teologi fundamental, doktrin akhir zaman. Ya. Itu ranah ruang lingkup cukup cakupan bahasan daripada doktrin akhir zaman. Yang kedua, hubungan iman dan sains dan ilmu pengetahuan. Akan dijelaskan melalui teologi fundamental. Artinya apa? Sains itu tidak bertentangan dengan iman Kristen. Bahkan sains itu adalah karya pikiran. Ya, pekerjaan daripada Tuhan.
yang diberikan, dialamatkan kepada manusia. Seperti Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan, hormati Tuhan, puji Tuhan, sanjung Tuhan. Ya, lakukan